Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semua dari kita diberikan kesehatan, dan semoga di bulan suci ini kita yang muslim bisa meningkatkan intensitas ibadah kita, yang mana bulan ini ya bulan yang berkah, yang lalu bulan diturunkannya Al-Quran juga, maka mungkin ini sebuah momen yang tepat untuk kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Terlebih-lebih di periode karantina seperti ini, kita punya banyak waktu senggang di rumah, semoga kita bisa memaksimalkannya. Amin. Oke, hari ini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan perencanaan saluran pemasaran dan perencanaan penjualan personal dari produk kita, yaitu HH Salad. Yang mana nanti kita akan mereview lagi materi-materinya sedikit, lalu kita implementasikan sama produk kita, gitu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama ada Pira Najwa, yang kedua Bini Ibrahim, yang ketiga saya sendiri Rifki Renaldi, yang keempat ada Mariska Ayu, yang kelima ada Dede Nuryati, yang terakhir ada Septiani Mela Pratiwi. Oke, langsung saja. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Septiani Mela Pratiwi. Waktu dan tempat sepenuhnya milik Allah. Saya persilakan. Baik, saya akan mengulas kembali pengertian mengenai saluran pemasaran dan penjualan personal. Pengertian saluran pemasaran yang pertama adalah menurut Kotler, yaitu sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Kedua, menurut Fandi Ciptono, saluran pemasaran yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, seperti jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat-saat dibutuhkan. Ketiga, menurut Philip Kotler, saluran pemasaran yaitu serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses menjadikan suatu produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dan terakhir, saluran pemasaran menurut basis swasta yaitu saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dalam rangka proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Kedua, pengertian penjualan personal. Penjualan personal yaitu komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk mengenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Jadi masing-masing kegiatan komunikasi pemasaran memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri. Sehingga kegiatan penjualan perorangan atau personal selling penting untuk meningkatkan ekuitas merek perusahaan dan ekuitas setiap merek. Bahas di sini adalah produk salad. Saya akan menjelaskan mengenai sejarahnya. Jadi berawal dari pemikiran bahwa kebanyakan mahasiswa notabene-nya merupakan anak kosan. Mereka tidak memikirkan asupan-asupan bergizi. Mereka cenderung jarang makan buah-buahan karena mereka tidak memiliki banyak waktu hanya untuk sekadar membeli dan mengupasnya. Sehingga kami memiliki ide membuat suatu produk di mana di dalamnya sudah mengandung gizi dan bisa dinikmati dengan praktis, dengan harga yang ekonomis, dan juga penyajiannya higienis. Dari situlah timbul ide bahwa mungkin salad ini bisa menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan mahasiswa yang memang sulit untuk mengonsumsi buah-buahan. Jadi dengan hanya mengonsumsi 1 cup, para mahasiswa sudah bisa mencukupi asupan gizi mereka. Lalu target pasar dari HH Salad sendiri, target utamanya adalah mahasiswa. Seperti sejarahnya yang berawal dari pemikiran bahwa mahasiswa itu jarang makan buah-buahan, sehingga target utamanya itu mahasiswa. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kami pun menargetkan masyarakat umum untuk membeli produk kita. Sekian dari saya.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan HH salad. Bisa kita lihat di sini ada 4 step. Step yang pertama itu melakukan pengadaan untuk bahan baku dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, di sini maksudnya kita membeli bahan baku seperti buah-buahan dan juga mayonaise. Selain itu kita juga mempersiapkan seperti perlengkapan seperti baskom, wadah atau pisau seperti itu. Nah, di step kedua, kita mempersiapkan bahan baku yang telah dibeli dan mengolahnya. Nah, setelah itu kita mempersiapkan bahan yang sudah dibeli tadi, lalu kita potong-potong buahnya, lalu kita olah dengan mayones tadi, seperti itu. Nah, step yang ketiga itu mengemas produk yang telah disiapkan tadi ke dalam wadah berukuran 300 ml. Nah, setelah salad tadi udah tercampur dengan rata, lalu kita melakukan pengemasan ke dalam wadah. Nah, wadah yang kita pilih itu ukurannya itu 300 ml. Nah, step terakhir atau step keempat yaitu kita memasarkan produk dalam keadaan dingin. Nah, kalau kita itu memasarkan produk salad itu dalam keadaan dingin karena tujuannya biar rasanya lebih enak dan juga fresh saat dinikmati seperti itu. Selanjutnya di sini adalah proses pemasaran produk HH salad. Nah, pemasaran produk HH salad itu kita ada 2 metode. Yang pertama itu melalui sosial media. Nah, sosial media di sini yang kita gunakan adalah Instagram dan WhatsApp. Nah, di sini bisa kita lihat kita sudah punya Instagram dari HH salad itu sendiri. Nah, namanya itu hhtime.shop. Ini bisa kita lihat kita sudah memasarkan produknya di situ juga biar teman-teman semua tahu. Nah, di sini kita juga ada kayak posternya gitu dan harganya ya kayak gitu-gitu ya pokoknya ya. Nah, yang kedua itu kita melalui mulut ke mulut. Jadi kayak kita pasarkan langsung gitu ke teman-teman kita secara langsung. Nanti secara tidak langsung kan mereka bisa ngasih tahu ke teman-teman yang lain kalau ini loh ada produk HH salad seperti itu. Jadi kita proses pemasarannya itu ada 2 macam ya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saluran distribusi dan penjualan personal produk HH salad. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu saluran distribusi. Nah, saluran distribusi itu kayak sebuah perantara yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Nah, perantara ini digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu pedagang perantara dan agen perantara. Pedagang perantara ini mempunyai hak atas kepemilikan barang yang ia pasarkan. Nah, pedagang perantara ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu pedagang besar dan pengecer. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang. Nah, seperti kita, HH Time ini, kita juga bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai pedagang. Karena yang kita produksi ini kan salad, seperti yang kalian tahu bahwa salad itu makanan yang tidak bisa bertahan lama atau bisa dibilang gampang basi. Jadi karena kita ingin produk kita ini sampai ke tangan konsumennya itu masih fresh, sehingga kita menjualnya secara langsung atau tanpa perantara seperti pengecer atau apapun. Untuk yang kedua itu yaitu agen perantara. Nah, kalau agen perantara ini dia tidak memiliki hak kepemilikan atas semua barang yang mereka tangani. Nah, agen perantara ini juga terbagi menjadi 2 lagi, yaitu agen penunjang dan juga agen pelengkap. Kalau agen penunjang ini, kegiatannya itu membantu untuk memindahkan barang-barang sedemikian rupa sehingga mengadakan hubungan langsung dengan pembeli ataupun penjual. Nah, contohnya itu seperti jasa pengirim barang. Nah, dia kan tidak memiliki hak kepemilikan barang itu, tapi dia menyalurkannya dari penjual kepada pembeli. Nah, untuk yang kedua itu tadi agen pelengkap. Agen pelengkap ini berfungsi untuk melaksanakan jasa-jasa tambahan dalam penyaluran barang. Contohnya itu kayak agen yang membantu di bidang keuangan, yaitu bank. Nah, masuk ke contoh saluran distribusi yang di sini yang akan saya bahas. Nah, di sini tertulis bahwa saluran distribusi ada petani buah,
yang kedua itu ada pedagang buah, dan yang ketiga itu HHT. Nah, kenapa sih kita mengambil contoh dari ketiga ini? Karena dari ketiga saluran pemasaran ini, itu yang berhubungan dengan HHT. Karena kita ingin memberikan contoh yang bisa terhubung langsung dengan HHT, sehingga memudahkan teman-teman untuk memahaminya. Nah, langsung saja yang pertama itu petani buah. Nah, petani buah di sini itu berperan sebagai produsen karena dia yang memproduksi buahnya kan. Nah, lanjut ke yang kedua yaitu pedagang buah. Jadi petani buah ini menjual buahnya kepada pedagang buah. Nah, pedagang buah ini di sini berperan sebagai pengecer atau pedagang perantara. Kemudian pedagang buah akan menjual buahnya kepada semua orang. Nah, termasuk di sini HH-Time. Nah, di sini HH-Time ini berperan sebagai konsumen dari buah yang dijual oleh petani buah melalui pedagang buah. Kemudian lanjut yang kedua yaitu penjualan personal. Nah, penjualan personal itu kayak kegiatan perusahaan dengan melakukan kontak langsung dengan para calon konsumen sehingga dia dapat melakukan penjualan dan juga membangun hubungan dengan pelanggannya. Nah, dengan cara kontak langsung ini diharapkan akan terjadi hubungan atau interaksi yang positif antara perusahaan dengan calon konsumen. Begitupun dengan HH-Time, kita melakukan penjualan personal dengan tujuan tersebut sehingga dapat mempengaruhi intensif para konsumen. Nah, dalam hal ini, kita dapat mengetahui keinginan, selera, serta gaya hidup konsumen kita. Nah, dengan demikian, kita dapat menyesuaikan produk salad yang seperti apa nih, dan juga ukuran salad yang seberapa yang harus kita jual, sehingga sesuai dengan kebutuhan atau keinginan dari konsumen kita. Nah, karena hal itu juga, kita dapat menyesuaikan nih dengan cara pendekatan atau komunikasi yang seperti apa yang sesuai dengan konsumen yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Di perusahaan IKEA, perusahaan ini didirikan di Swedia pada tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad yang saat itu masih berusia 17 tahun. Untuk distribusi produk, IKEA membangun jaringannya secara bertahap. Pada tahun 1947, pemesanan produk dilakukan via pos secara sederhana. Dan sejak tahun 1950-an, Ingvar mulai menggunakan katalog untuk memperkenalkan produknya kepada konsumen. Dan dapat dilakukan pemesanan melalui telepon. Metode inilah yang menjadi landasan bisnis IKEA selama bertahun-tahun kemudian. Di dunia internasional, IKEA dianggap sebagai perusahaan revolusioner di industri mebel, terutama dari segi manufaktur dan cara penjualan. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain, kala itu, IKEA memperkenalkan konsep baru berupa konsumen dapat memilih sendiri produk yang diinginkannya dan merakit sendiri di rumah. Di dalam toko, disediakan katalog sebagai pengganti tenaga penjual untuk menjelaskan produk. IKEA melakukan pengemasan dengan baik dan praktis sehingga dapat mengurangi biaya pengiriman dan penyimpanan serta memungkinkan pembeli mengambil sendiri barang dari toko dan membawanya pulang dengan mudah. Dalam perencanaan kebijakan, IKEA memiliki 3 prinsip. Yang pertama, menjalankan bisnis dengan efisien dan efektif. Yang kedua, semua aktivitas harus saling terkoneksi satu sama lain dan konsisten, sehingga kompetitor akan sulit menirunya. Dan yang terakhir, aktivitas perusahaan dilakukan dengan pengelompokan yang tidak umum dan sedapat mungkin sulit dilakukan oleh pesaing. Pengelompokan ini kemudian dapat diterapkan dalam pembuatan katalog produk. IKEA sangat menghargai hasil kerjasama tim dalam proses kerja sehari-hari, di mana setiap karyawan diminta untuk saling menghargai apapun jabatannya. Dalam suasana kerja yang baik, IKEA dapat memberikan pelayanan yang maksimal pada konsumen. IKEA mengkombinasikan dengan baik berbagai sumber daya dan kompetisi yang dimiliki sehingga mendapatkan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menanyakannya di WhatsApp grup. Nanti insya Allah kita jawab. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.